Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MTK kelas 11 ingin diizinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya Petronella Nira Kristabel sebagai nasabah 1. Ada saya Azara Fikar Zareva sebagai nasabah 2. Saya Rizky Amar Gozalba sebagai teller, Bang. Saya Samuel Tuser Slide sebagai penjelas dari jawaban yang disampaikan oleh teller bank. Oke, jadi kita ingin mensimulasikan proses peminjaman uang di bank sebagai materi dari matematika, yaitu materi anuitas. Selamat siang, Pak. Selamat siang, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin mengajukan pinjaman uang. Pertama, silakan isi dulu data diri Ibu ya. Untuk nominal peminjaman itu sebesar berapa ya, Bu? Untuk nominal yang dipinjam sebesar 30 juta. Untuk peminjaman sebesar 30 juta, Ibu rencana mau melunasi dalam waktu berapa lama? Untuk pelunasan, saya ingin melunaskan dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Berapa biaya yang akan saya bayar? Oke, untuk peminjaman sebesar 30 juta rupiah yang ini dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan, itu dikenakan bunga sebesar 12% per tahun, Bu, atau 1% per bulan. Nah, itu jadi Ibu harus membayarkan cicilan Ibu setiap bulannya itu sebesar 4.199.545,75 rupiah. Oke, ini untuk cek perjalanannya. Terima kasih. Baik, makasih, Pak. Iya, terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Jadi di sini saya sebagai nasabah nama Azara Fikar Zareva ingin melunasi cicilan saya yang kemarin. Itu kira-kira saya udah berapa tahun ya, Pak? Boleh saya lihat dulu, Bu, datanya? Oke, jadi Ibu kan meminjam ke bank ini sebesar 20 juta rupiah dan pada saat itu Ibu ingin melunasinya dalam jangka waktu 7 tahun dengan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. Nah, sekarang kan baru 3 tahun ya, Bu. Apa Ibu mau lunasin semuanya sekarang? Ya, saya tuh mau rencananya mau lunasin langsung 7 tahun kan ya. Jadi itu kira-kira saya udah sisanya tuh berapa tahun dan juga bunganya yang kan kemarin saya dapat bunga. Itu bunganya selanjutnya itu saya dapat di bagian bunga nggak ya? Oke, karena Ibu waktu itu peminjaman mencicil ini selama 7 tahun dan pada saat ini Ibu baru 3 tahun. Jadi sisa pinjaman Ibu itu masih cicilannya masih 4 tahun lagi, Bu. Nah, untuk bunganya itu bunga 4 tahun ke depan itu nggak kena, Bu. Jadi Ibu cuma kena bunga yang 3 tahun kemarin aja tuh. Oke, untuk biaya yang Ibu bayarkan itu karena Ibu sisa 4 tahun lagi, jadi biaya yang harus Ibu bayarkan jika ingin melunasi semuanya sekarang yaitu sebesar 12.256.210,4 rupiah. Oh, kira-kira bisa tunai nggak, Pak? Atau Boleh kok, Bu, bisa tunai, bisa dini, bisa apa aja, Bu. kalau itu saya sekarang nih, Pak. Oh, oke, Bu. Saya terus sekarang apa? Oke, bisa, Bu, bisa banget. Kita press sekarang ya, Bu, uang tunainya sebesar 12.256.210,4 rupiah. Oke, terima kasih, Bu, karena sudah melunasi peminjamannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya bakal menjelaskan mengenai mengapa nasabah mendapat harga cicilan yang seperti dijelaskan tadi. Jadi saya akan mulai dengan nasabah pertama. Jadi pada nasabah pertama dia itu minjem uang senilai 30 juta. Nah, dengan bunga yang berlaku adalah 12% per tahun, atau kita kan di sini kita lihat kalau N-nya itu akan dibayar selama 1 tahun 3 bulan, atau kita bisa simpulkan 15 bulan. Jadi kita ubah dulu bunganya menjadi per bulan, yaitu 12 dibagi 12 jadinya 1% per tahun, atau bunganya adalah 0,01. Nah, kemudian kita langsung masukkan ke rumus yang kita punya, rumus. Jadi kita akan yang ditanya adalah cicilan yang harus dibayar selalu oleh si nasabahnya. Nah, cicilan itu bisa kita sebut juga anuitas, karena anuitas adalah cicilan yang kita bayarkan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini dalam jangka waktunya adalah 1 bulan. Dan rumusnya adalah anuitas sama dengan modal kali bunga per 1 kurang 1 tambah bunga dipangkatkan nilai N. Nah, kemudian pangkat min N. Nah, baru kita langsung masukkan saja, yaitu 30 juta dikali 0,1 per 1 tambah 1 kurang 1 tambah 0,1 pangkat min 15. Nah, bisa kita temukan hasilnya, yaitu adalah 30 juta dikali 0,1 per
1 kurang 0,86139475. Nah, jadi kita ketemu hasilnya adalah 4,159.515,75. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa cicilan yang harus dibayar oleh orang tersebut per bulannya adalah sebesar 4.159.515,75. Nah, selanjutnya saya akan bahas kasus pada nasabah 2. Jadi nasabah 2 itu meminjamkan uang sebanyak 20 juta. Nah, bunganya itu adalah sebanyak 5% atau 0,5, jadi nggak diubah karena dia udah dalam bentuk per tahun. Terus juga R-nya adalah dia bakal minjem selama 7 tahun. Nah, jadi di sini tuh ceritanya si nasabahnya itu tuh telah membayar bunga cicilannya itu selama 3 tahun. Nah, tapi dia ingin melunasi semuanya. Jadi selama yang 7 tahun itu. Nah, caranya adalah pertama kita cari anuitasnya dulu kayak biasa, yaitu pakai rumus yang tadi dijelasin juga. Ketemu hasil anuitasnya adalah 0,710868133. Nah, jadi ini adalah dari anuitasnya. Nah, kemudian kita kan mau carinya adalah gimana cara kita melunasin semua cicilan kita, tapi kita posisinya udah bayar 3 bulan. Nah, intinya adalah kita harus masuk ke tabel rencana angsurannya nih. Nah, jadi kan kayak kita tahu nih, kalau tadi adalah 20 juta yang kita pinjam. Nah, caranya kita harus cari bunganya dulu. Jadi dikali kayak biasa, semuanya bunga adalah berapa yang angsurannya dikali si bunganya. Nah, terus kita udah dapat bunganya itu adalah 1 juta. Nah, jadi angsurannya itu adalah ini kurang 1 juta sama dengan 2,496,396,36. Nah, sisa utangnya adalah 20 juta dikurang 2.456,396 sama dengan 17.543.603,6. Nah, jadi yang kita perluin adalah gimana cara, berapa sih yang harus kita bayarkan kan kalau misalnya mau lunasi semuanya. Jadi kita adalah melihat dari angsuran setelah si 3 tahun. Jadi kita kan udah hitung nih angsuran yang pertama 1 juta terus dikurangin. Angsuran pertama adalah maksud aku angsuran pertama adalah 2.466 ini kita kurangin. Terus habis itu dikurangin angsuran keduanya yaitu segini dimasukin, dan kita lihat lagi di yang ketiga dimasukin lagi, sehingga kita nemu hasilnya adalah 12.256.210,4. Nah, jadi ini adalah yang harus kita bayarkan untuk kita melunasi semua utang yang kita punya itu. Jadi benefitnya adalah kita nggak perlu ngebayar bunganya lagi, sedangkan kalau ini kan dibayar bunganya lagi. Tapi gara-gara kita udah mau melunasi semuanya, jadi kita cuma perlu ngebayar sisa utang dari angsuran ketiga itu. Nah, begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Dadah.